Terima kasih atas kesempatannya pada Mas Bangun dan Mas Nono, dan permisi pada Bapak Ibu senior. Di situ ada Bapak C.F. Huri, Ketua Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, ada Bu Deno Dalu, dan Bapak Ibu yang lain yang kita mungkin sudah saling berkenalan, sudah saling kenal. Nah, saya langsung ke pembahasan oleh kita semua tentang bukunya Mas Nono yang judulnya Lelaki dalam Rembulan. Di sini saya melihat suatu perjalanan di mana orang itu untuk mengapresiasi karya seorang penyair itu ternyata tipenya berbeda-beda. Nah, kita akan memakai pendekatan pendekatan apresiasi yang pesta sastra. Jadi setiap orang mempunyai latar belakang berbeda-beda atas semua ilmu pengetahuan, semua pengalaman, pemikiran, dan perenungan tergantung dari latar belakang masing-masing atau istilahnya preferensi masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan seorang mengapresiasi dengan yang lain itu pasti akan berbeda. Kita sendiri manusia ada 9 kecerdasan yang berbeda. Nah, kita tahu Bapak Ibu guru itu sangat hafal. Ada kecerdasan numerik, matematis, kecerdasan bahasa, kecerdasan gerak, kinetik, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan persuasif, ada kecerdasan pemikiran matematis logis. 9 itu menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai potensi berbeda. Dan meskipun orang itu kembar sekalipun, di dunia ini tidak ada orang yang sama. Saya belajar dari seorang yang menilai karya Mas Nono yang luar biasa dengan sudut kacamata dia. Dia memaksakan judul, memaksakan pikirannya untuk mengubah karya Mas Nono menjadi seperti kemauannya. Ini betul-betul namanya pemerkosaan intelektual, karena dia tidak menghargai penyair yang berdarah-darah melahirkan karyanya. Bahwa seseorang mempunyai syair itu adalah sesuatu yang bersifat privat, privasi. Sehingga syair itu sangat berbeda sifatnya dengan berita atau jurnalistik atau prosa sekalipun. Syair itu, puisi itu sesuatu yang bersifat pribadi. Ada sekian miliar penduduk di dunia, setiap orang punya syair yang berbeda. Kita selama ini mempunyai sejarah sastra Indonesia yang dikooptasi oleh penjajah Hindia Belanda. Sehingga ada kita kenal mulai dari syair Siti Nurbaya, novel Siti Nurbaya sampai sekarang, Mara Rusli ya pengarangnya, sampai sekarang ada angkatan Balai Pustaka, angkatan Pujaga Baru, angkatan 45, angkatan 50, angkatan 66, angkatan 70, angkatan 80, angkatan 90, angkatan reformasi, angkatan 2000, angkatan milenial sekarang. Nah, tapi ternyata banyak penyair yang tidak tercatat di situ. Nah, berarti apa? Ada yang namanya sejarah itu selalu dikuasai oleh penguasa. Pola pikir teman kita yang memperkosa tulisan Mas Nono menjadi judul yang tidak sesuai dengan apa yang kehendaki Mas Nono itu. Mas Jul, suaranya Mas Jul, mohon maaf.
biarkan, sudah Mas? Ya sudah ya. jelas. Biarkan karya Mas Nono itu lahir sesuai dengan kepribadiannya. Nah ini harus dihargai ini. Makanya saya sebagai editor ini tidak berani mengubah judul karya Mas Nono ini. Karena saya tahu dari gurit, dari puisi Mas Nono ini ada karakter tersendiri yang ditorehkan oleh pujangga kita ini. Yaitu apa? Selalu mengasosiasikan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau manusia itu di sini disimbolkan oleh lelaki, ketuhanan itu disimbolkan oleh rembulan. Coba bayangkan bandingkan dengan puisi Mas Nono yang lain, Kidung Langit. Ya, Kidung Langit, langit mana? Ada lagi sebelumnya karya Mas Nono yang begitu. Nyanyian Bidadari, loh. Bidadari saka langit. Terus ada nyanyiannya. Terus ada Kidung Langit. Nah sekarang lelaki dalam rembulan. Gila. Gila edian ini. Penyair harus edan. Karena apa? Itulah ciri khas karakter. Dan kita tidak terkooptasi, tidak terkungkung oleh aliran-aliran, angkatan-angkatan yang dibentuk oleh para sastrawan yang ingin menorehkan. Namanya diabadikan 1000 tahun lagi. Memangnya syair puisi hanya milik sastrawan. Boten, milik semua orang. Milik semua orang. Makanya kita membebaskan diri berkarya. Dan Mas Nono menemukan jati dirinya di sini. Lelaki dalam rembulan. Lelaki kemanusiaan, rembulan itu ketuhanan. Yang diungkapkan sendiri oleh Mas Nono tadi. Bapak Ibu, sekarang mari kita. Mengapa kok rembulan? Ada 4 dewa terkenal di dunia ini. Dewa-dewa bulan. Ada dewa Soma, itu di Bali. Bukan di Bali, di Hindu India. Lantas ada lagi dewa Luna, itu di Romawi. Luna, makanya sekarang tahunnya tahun lunar kan. Nah, bulannya bulan lunar. Tahun lunar itu yang dipakai tahun Hijriah itu. 360 hari. Setiap bulan 28 hari. Tahun Jawa ditentukan oleh Sultan Agung adalah perpaduan antara tahun solar dan tahun lunar. Makanya 28 hari sekali sudah ganti bulan. Nah, terus di Yunani ada namanya Dewi Elena yang cantik. Di Jawa ada Dewa Condro. Dewa bulan. Ada lagi yang di Afrika namanya, saya lupa. Nah, saudara-saudaraku, bulan ini mengapa kok diambil sekarang? Saya ingin mengkotak-katik ini. Mengkotak-katik ini. Bulan. Bulan itu di dalam budaya Jawa sendiri juga menjadi sesuatu yang sakral. Padang bulan, padange kaya rino, rembulane sing awe-awe, ngilingake aja padha turu sore. Pak Huri mendirikan Purnama Sastra Bojonegoro. Ya bulan. Di bawah sinar rembulan, Pak Huri mengajak teman-teman sastrawan seniman Bojonegoro gelar tikar, mendengarkan teman-temannya membaca puisi, syair, kumpulan cerpen, dan lain-lain sastra bebas. Setiap bulan purnama tanggal 15 bulan Jawa. Nah, terus di dalam budaya-budaya Jawa kita juga tahu setiap kita mengingatkan seseorang yang cantik itu seperti rembulan, wajahnya seperti rembulan. Nyanyian oleh Frankie Sheila itu, lelaki di malam hari, lalu diam 1000 kata, tak memandang, hatinya luka, lelaki dan rembulan. Ya, lelaki dan rembulan, ceweknya rembulan. Terus Dewi Nawang Wulan dan Joko Tarub, pada saat bulan purnama Dewi Nawang Wulan turun dari langit ke sini, mandi bersama 7 bidadari, terus pakaian selendangnya dicolong.
oleh Joko Tarub jadi istrinya. Tidak bisa kembali ke langit. Jadi rembulan itu sesuatu yang seindah-indahnya. Karena dulu belum ada Apollo 11 yang tahun 1969 tanggal 19 Juli mendaratkan pesawatnya dan menurunkan 2 orangnya, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama dan kedua di bulan. Tanggal 16 berangkat dari Kennedy, Tanjung Kennedy, sejak Amerika, tanggal 20 turun. Pada saat itu ternyata wajah rembulan tidak seindah Putri Kayangan, Bopeng-Bopeng, Bolong, dan sebagainya. Tetapi Mas Nono tetap menginginkan rembulan itu sebagai sesuatu yang bermakna konotatif. Jadi puisi adalah sesuatu yang bersifat konotatif, berbeda dengan prosa yang lebih bersifat denotatif, langsung. Ya, kalau realis ya denotatif, artinya makna sesungguhnya. Tapi Mas Nono ini tidak berarti orang yang ada di dalam rembulan bulan sana, seperti Neil Armstrong yang melihat ternyata bulan itu kosong. Tetapi di situ ada berbagai macam makna. Dan disinilah letak kita sebagai apresiasian untuk memaknai karya makna Mas Nono itu dengan preferensi kita yang berbeda-beda. Jadi kita tidak memaksakan, harus sesuai dengan kemauan kita. Biarkan Mas Nono ini karyanya hidup. Bapak Ibu nanti kalau berbikin puisi, biarkan hidup. Tidak perlu harus mengikuti pola-pola yang dibuat oleh para ilmuwan sastra. Karena memang ilmuwan sastra itu memang ada di Fakultas Ilmu Budaya, dulu Fakultas Sastra. UNER itu dulu pertama kali Fakultas Sastra, tahun 1993. Tapi kemudian menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Sastra di Fakultas Unpad saya juga menjadi ilmu budaya. Di Universitas Indonesia menjadi ilmu budaya. Padahal lebih keren, literary faculty. Literasi faculty, literary faculty. Fakultas sastra, sebaiknya itu. Karena memang ini suatu ilmu yang dalam sendiri. Karena sastra itu tidak ada batasan. Kalau budaya, dia menjadi terkebiri. Terkebiri menjadi bagian dari budaya. Padahal sastra di dalamnya luar biasa. Tidak ada batasan, tidak ada batasan. Makanya ketika kita bersastra, tidak perlu takut untuk menjadi seorang yang disebut mempunyai karya yang aneh. Karena justru orisinalitas itu yang penting di dalam bersastra. Ini 4 kaidah, yaitu 4 kaidah sastra, yaitu tiruan kenyataan, 2, universalisasi nilai-nilai individu menjadi nilai universal, 3, nilai-nilai ketuhanan yang banyak di Mas Nono ini. Yang keempat, yang bersifat karya yang berbentuk. Nah, Mas Nono ini rembulan bopeng-bopeng, betul, karena tidak seindah melulu. Makanya seperti dikatakan Mas Nono tadi, saya mengambil dari surat Anas. Maaf ya kalau ini keliru, ya. Hablum minallah dan hablum minanas. Yes, hubungan komunikasi dengan sesama manusia, dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Kalau di Kristen ada palang vertikal itu Tuhan kepada Tuhan, yang horizontal kepada manusia. Sama ternyata bahwa ketuhanan itu bukan sesuatu yang indah melulu. Justru Mas Nono di sini menunjukkan ketuhanan dengan simbolisasi rembulan itu down to the earth, tanggal 21 sesudah Neil Armstrong dan Edwin Aldrin di bulan selama 2,5 jam, dia kembali, 21 meluncur kembali ke bumi. Jret, meninggalkan itu, dan dia kembali ke bumi, jret, down to the earth kembali. Ternyata dia bisa menyaksikan bahwa bulan ternyata banyak macam-macam. Mas Nono di sini juga begitu, di dalam lelaki dalam rembulan ini. Ketuhanan itu tidak hanya seperti gambar di situ, hanya zikir, sembahyang, begitu. Enggak. Ketuhanan itu sesuatu yang konkret. Kalau manusia itu tidak berbuat baik kepada sesama manusia, bagaimana dia bisa disebut bersifat ketuhanan? Tidak mungkin. Ini setiap hari kita bergaul dengan setiap orang. Saat ini kita dengan sesama manusia. Apakah sekarang kita itu tidak sedang ibadah? Kita ibadah. Hablum minanas. Hubungan dengan sesama manusia itu adalah seperti itu, yang Kristen mengatakan
Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu sama saja. Dan di sini bukunya Mas Nono ini semuanya begitu. Mas Nono di dalam sufinya, syair-syair sufinya tidak hanya mengikuti aliran Jalaluddin Rumi, tidak hanya mengikuti aliran penyair Indonesia yang Danarto, enggak, yang lebih punya ketuhanan, menyembah Tuhan begitu. Enggak. Dia malah seperti Gusmus. Nilai-nilai ketuhanan itu dikaitkan dengan nilai-nilai pluralitas di sekitarnya. Pluralitas, hubungan dengan sama manusia. Plural, kita tidak hidup sendiri dan kita harus saling menghargai dan sebagainya. Makanya di gambarnya di sini ada tangga, ada orang menyembah di sini, tapi sesudah menyembah dia pasti akan turun dan dia akan kembali sama manusia. Sekarang kita ambilkan satu contoh. Ini loh, suatu waktu di Gedung Gerahadi. Coba bayangkan, Gedung Gerahadi. Gerahadi hubungannya apa dengan ketuhanan? Enggak, tetap ada nilainya. Saya bacakan. Tak merindu puji sanjung berbusa-busa, pengabdian adalah panggilan jiwa. Lembar piagam hanyalah tanda tanpa makna. Lihatlah perjuangan masih panjang, melelahkan. Kepada anak-anak itu, sejarah dipukul pundakkan. Puji sanjung adalah kepahitan hari demi hari. Gelar yang terus dielulukan, bak pahlawan kesiangan. Kecamuk jiwa yang terus bergelegak di balik Gerahadi. Aku dipanggungkan, dan itulah sedalam-dalam saksi kegelisahan. Biarkan aku bergumul anak-anak sahaja di lembah Ngare, di puncak gunung nan jauh dari kebisingan teknologi. Merawat ketulusan bocah-bocah sahaja yang tak pandai bersandiwara. Berkata-kata dengan hati nurani. Di Gedung Gerahadi aku berjanji, di tempat terjauh, menyemai generasi yang tak silau gebiar dunia. Di Gedung Gerahadi itu mewah dan sebagainya, saya pernah masuk di sana, dan ternyata indah-indahnya semuanya itu membuat kita terasing. Ada namanya alienisasi. Ya, orang yang terasingkan dalam keramaian. Seperti perjalanan Neil Armstrong ke bulan menempuh jarak 384.400 km. Kelihatannya teknologi maju dan sebagainya, ternyata di sana dia menemukan keheningan, kosong. Ternyata banyak misteri yang belum kita pecahkan. Dan di sini kita akan menemukan banyak misteri, dan ini akan menjiwai kita bahwa kita di dalam menuliskan puisi yang harus dilakukan adalah jujur kacang hijau, ya, jujur menuliskan sesuai dengan isi hati nurani. Dan kita nanti akan menemukan puisi-puisi kita itu luar biasa, karena tidak ada orang yang sama. Meskipun ada platform-platform puisi yang lama-lama itu kita hanya sebagai ajang untuk belajar, tetapi sesudah itu kita masuk dalam diri kita, kita endapkan, kita mengalami sublimasi. Puisi itu biasanya sublimasi, tersublim. Bukan kata-kata yang diuraikan, tetapi yang mengkristal. Di dalam pengkristalan itu kita pasti akan menemukan suatu diksi, suatu metafora, suatu sintaksis, suatu penggambaran visual, ataukah suatu bunyi, perbunyian, ataukah suatu macam-macam. Nanti Anda akan menemukan ciri khas Anda, dari karakter kita masing-masing. Karena setiap penyair pasti ada karakternya, dan karakter itu hanya akan bisa ditempuh dan ditemukan setelah kita melakukan suatu laku. Ilmu lalakone mung kanthi laku. Nah, itu. Nanti akan ketemukan bentuk yang bermakna dari kita sendiri setelah melalui perpanjangan proses, dan ini yang sudah dilakukan oleh Mas Nono, karena kita sekali lagi sangat menghormati ini. Lagi dalam rembulan adalah ciri khas Mas Nono, hubungan manusia dengan Tuhan, dan itu di banyak puisinya adalah demikian. Dan hubungan dengan Tuhan itu ternyata tidak teralienasi hanya sebagai suatu kesucian yang semu hanya berdasar terkotak di dalam tempat suci, tempat ibadah itu, tapi langsung dipraktekkan dalam keseharian. Ada waktu untuk khusus pribadi, privat, masuk kamar dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ada waktunya. Seperti sekarang kita bergaul dengan sesama manusia. Selamat Mas Nono atas puisinya ini, sangat menjiwai kita seluruhnya untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Jonathan, luar biasa, berapi-api.
Jadi semakin lebih mendalam memahami karya Mas Nono atau Pak Nono Warnono untuk karya Lelaki dalam Rembulan. Monggo Mas Yul menanggapi tadi pertanyaan Pak Abdi, mungkin kiat-kiat untuk membangkitkan semangat untuk menulis. Terima kasih Bapak atas komentarnya. Jadi pada saat ini kita untuk bisa berkomentar lebih jauh tentang buku ini, ya tentunya mestinya baca dulu. Ya, untuk mengikuti jejak Mas Nono yang bahasa Indonesia puisi, ini baca dulu. Ya, Mas Nono ini bukunya biasanya ada di toko buku Nusantara, Jalan Dr. Cipto, Bojonegoro. Yang bisa dibeli di situ. Ya Mas Nono ya. Nah, untuk mengikuti jejak Mas Nono ya enggak perlu diikuti. Enggak perlu diikuti. Enggak perlu diikuti. Ikuti jejak sendiri, bikin jejak sendiri. Karena setiap orang itu langkahnya sendiri-sendiri. Kita bertarung bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri sendiri. Besok harus lebih baik daripada sekarang. Ya, sekarang lebih baik daripada kemarin. Jadi kita bertarung melawan diri sendiri. Kalau kemarin itu zaman dulu, belum zaman literasi, kita mungkin kesulitan untuk terwadai menulis literasi, ya. Menulis buku itu hanya karangan pengarang-pengarang saja yang bisa menulis karena mereka memang dunianya nafkahnya dari situ. Tapi sekarang zaman literasi, ya setiap orang bisa menulis. Nah ini memang keterbukaan global, siapapun bisa melakukan apapun. Bahkan untuk jurnalistik saja sekarang semua menjadi wartawan medsos. Sehingga ada RCTI yang protes supaya ada pembatasan. Loh kok enak sekarang sudah kemerdekaan berkarya termasuk menulis, apalagi di literasi. Nah, sangat enak Pak. Jadi kalau mau membuat jejak, tidak perlu mengikuti orang lain, itu hanya teladan. Jadi mungkin itu istilahnya hanya kiasan ya, mengikuti jejaknya Mas Nono. Enggak, bikin jejak sendiri saja. Nah, tapi itu kiasan enggak apa-apa. Tetapi yang pasti kita semuanya dengan 9 kecerdasan itu mempunyai cara masing-masing untuk berkarya menulis. Biasanya paling mudah itu memang bikin puisi. Bikin puisi pendek ya, biasanya puisi itu asosiasinya sesuatu yang pendek. Sesuatu yang pendek, sekian baris, sekian kata, jadi satu. Dikumpulkan menjadi 100, luar biasa. Begitu aja dulu, bikin puisi sebanyak-banyaknya. Nah mungkin nanti akan terjebak kepada yang namanya jurnalistik, yaitu semacam berita. Loh ini puisi kok seperti tulisan berita, tulisan wartawan, jurnalistik. Ini bukan puisi ini, tapi jurnalistik. Sakarepmu, kue ngomong piye, kue kan sastrawan, ngomong itu bukan puisi tapi jurnalistik. Sakarepmu, ini langkah saya, jejak saya. Saya mengikuti jejak Mas Nono itu berarti adalah membuat jejak karya sendiri. Yang penting saya senang. Saya tujuannya menulis itu karena saya senang. Nah, saya salut mengedit 500-an buku, kebanyakan tulisan Bapak Ibu Guru. Saya melihat ada Bapak Ibu Guru itu yang menulis dan menulis lagi. Saya sudah membuat buku, lain waktu menulis lagi, bikin buku lagi, menerbitkan buku lagi. Wah, puas, ada kepuasan. Oh, saya tanya, Bu, apakah itu Ibu menulis untuk mendapatkan kredit poin kenaikan pangkat? Ya, kok cepet toh pikirannya kok kredit kenaikan pangkat itu loh berapa kredit, cuma 1 atau 4 gitu. Kalau sudah itu kan nggak laku tulisan saya untuk kredit. Buktinya saya nulis sampai 10 buku, ratusan buku banyak. Ya, luar biasa loh. Jadi intinya apa? Kalau mau mengikuti jejak Mas Nono dalam tanda petik hanya kiasan, tapi membuat jejak sendiri adalah senang. Kuncinya yang pertama itu senang. Menulis bikin ketagihan. Yang bikin ketagihan bukan hanya soto, lamongan, tetapi juga tulisan, menulis sendiri. Saya senang mengungkapkan isi hati. Mulai dari puisi. Disebut apapun terserah, kumpulkan dulu. Apalagi ini zaman literasi. Itu. Ya, dan saya ingin menambahkan tentang ini. Buku ini. Karena saya aliran yang saya anut ini adalah
menghargai istilahnya ini resepsi sastra. Makanya saya sejak tadi mengatakan apa? Supaya kita bisa mendalami buku ini, tidak hanya sekedar kulitnya, apalagi hanya judulnya, lo dotak-atik. Nah, kita harus baca sampai dalam intrinsik, harus kuat kita di dalam menghayati satu karya sastra. Sehingga kita mendapatkan sesuatu, pulang dari sini dapat, berarti harus baca ini. Nah, lelaki di sini ternyata banyak contohnya. Kalau tadi kita ambil sesuatu yang eye catching, melihat sesuatu yang menarik perhatian, eye catching. Gerhadi, luar biasa Mas Nono ini. Gerhadi loh jadi tulisan. Sekarang biasanya Bapak anak-anak sekolah, siswa, Bapak Ibu guru menuliskan itu hal-hal yang bersifat umum. Misalnya apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu, pahlawanku, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi berulang-ulang ada semacam stereotip. Kalau membuat ibu ya ibu, bapak-bapak. Minta ampun, doa pada Tuhan, hanya itu. Nah, ini harus dibongkar. Bongkar. Bahwa semua bisa jadi puisi. Luar biasa. Makanya kita harus baca ini. Karena di sini Mas Nono itu menulisnya tidak hanya yang stereotip yang bersifat umum. Doa, ibu, bapak, pengorbananku, pahlawan itu untuk anak-anak sekolah SD, SMP. Itu biasanya nulisnya begitu. Diulang-ulang tuh. Ribuan puisi temanya sama. Terus sekarang Mas Nono enggak. Apapun di sini jadi. Tetapi Mas Nono masuk dalam lubang jarum. Bahaya ini. Akan jatuh ke jurnalistik atau menjadi puisi. Ya, makanya tadi sejak awal kalau kita mulai langkah awal tidak peduli kalau sebut jurnalistik. Tetapi yang selanjutnya akan tersaring oleh diri sendiri karena kita senang sehingga akhirnya kita peka. Ini jurnalistik atau puisi. Kalau jurnalistik hanya menyampaikan informasi kejadian. Tetapi Mas Nono enggak. Di sini ada persepsi pribadi, tafsir pribadi, ada opini pribadi masuk, dan biasanya ada pesan yang mau disampaikan, dan ada intinya. Nah, ini mengikuti pola puisi lama. Puisi lama itu biasanya ada sampiran, ada isi. Dan pola rima yang teratur. Baris teratur, jumlahnya sekian, syair itu sekian, pantun sekian, talibun sekian, gurindam sekian. Gitu. Kalau kita menguasai puisi lama ini, jempol. Karena akan membuat kita betul-betul menulis puisi. Kalau puisi itu kan sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah, tidak sekedar cerita berita. Ya. Tapi pantun lama ini akan membelenggu kita. Makanya ada puisi modern. Puisi lama akan membelenggu kita dengan aturan rima dan persajakan dan semuanya itu. Tapi itu bagus untuk mendisiplin kita supaya menemukan suatu nilai puisi yang berbeda dari tulisan biasa. Artinya apa? Ada irama, ada pembunyian, ada rima, ada suku kata jumlahnya berapa, barisnya berapa. Ini kan luar biasa. Sehingga kita mendapatkan puisi lama di dalam kitab-kitab sastra kita yang lama itu luar biasa indah, seperti lagu, a i a u a i. Nah, seperti lagu indah, kan tidak biasa itu. Nah, tetapi dalam puisi modern, puisi baru itu dirombak supaya bebas, menekankan kebebasan supaya tidak terhambat kreativitas. Tetapi masuk di dalam puisi baru ini terjebak adalah apakah ini berita ataukah puisi. Supaya kita bisa jelas puisi, maka kita harus sering kembali pada iqra tadi, baca. Setelah baca itu saya ingin mengungkapkan satu kunci untuk mudah itu. Tidak harus membaca secara verbal. Membaca itu bisa membaca suasana, membaca isi hati, membaca pikiran orang lain, membaca fenomena alam. Orang yang malas membaca, belum tentu dia tidak bisa membuat puisi. Malah kadang orang yang malas membaca itu dia rajin menulis. Buktikan. Sekarang tanya kepada seluruh yang ada di penulis-penulis kita itu. Bu, jenengan tuh baca sekian buku, berapa buku per bulan? Nah, jawabannya mungkin saya baca buku saya sendiri. Nah, bagaimana kalau begitu? Tetapi itu memang fenomena, jadi anomali. Semuanya itu bisa terjadi pada saat zaman sekarang. Apapun bisa terjadi. Yang penting kalau kita mau mengikuti jejak Mas Nono dalam arti membuat jejak sendiri untuk menulis,
potensi kita yang berbeda-beda itu walaupun kita malas membaca, kita rajin menulis. Dengan rajin menulis kita bisa rajin membaca. Kan bolak-balik. Begitu Mas ya. Sudah Mas. Mas Bangun, kira-kira begitu tanggapan saya. Silakan. Tapi saya sarankan kalau mau membaca di sini, dapatkan ini baca dulu. Nanti dibedah yang luar biasa. Namanya resepsi sastra. Resepsi itu siapapun boleh memberikan pendapatnya. Resepsi sastra. Aliran terbaru ini teknik pendekatan kritik sastra yang terbaru adalah resepsi sastra. Setiap orang boleh mempunyai pendapatnya terhadap karya sesuatu. Dan biasanya kalau paling mudah lagi. Contoh ya, kita bikin kritik tentang bukunya Mas Nono ini, tapi nanti dibikin buku sendiri. Ala Mas Bangun, wah, lelaki dalam rembulan. Dikritik lelaki dalam rembulan, itu enggak mungkin mati. Neil Armstrong aja membutuhkan Apollo 11. Jaraknya 384.000 kilometer. Tidak mungkin lagi dalam rembulan ini. Ini hanya khayal. Gitu. Terus ada tulisan sendiri. Yang isinya lagi dibaca. Jiwa nan terbelah, bumi yang hilang, gigil jiwa yang menceracau, ruang virtual, karomah orang-orang pilihan, benderang utopia, 13 tahun setelahnya, tangan-tangan jahanam, pada sebuah perhelatan, datang wajah-wajah narsis, penggalan peradaban yang nyaris punah. Loh. Mas Nononya apa saja dibahas. Surabaya saksi keabadian, rembulan di pucuk Semarang, mengheningkan cita, satir, lagu malam tanpa rembulan, tangis sendu negeriku, ukhuwah zaman jadid, penalu, irama jiwa, dan sebagainya. Luar biasa Mas Nono. Apa saja jadi karya kok. Ya, begitu Mas. Ya, jadi ini bisa dibahas, kita berkarya, Pak. Bapak nanti beli buku ini, ya. Nanti dikomentari bawahnya, jadi puisi sendiri lagi. Ala Bapak, dengan pikiran Bapak sendiri, pendapat sendiri. Itu namanya resepsi sastra, pesta sastra. Terima kasih, Mas Jo.